Itu tadi, thank you teman-teman panitia yang keren banget nih, semua everything online. Dan kita di sini senang banget lihat komentar-komentar dari YouTube, karena itu memberikan semangat bagi kita untuk memberikan yang terbaik juga dengan volunteering. Teman-teman yang udah join di YouTube, jangan lupa aku tidak lelah mengingatkan untuk isi link registrasinya di bit.ly/pbp 2020 pendaftaran. Pokoknya ada di bawah ini dan nanti di live chat juga ada. Nah, sesi setelah ini adalah sesi tentang kearifan lokal untuk masalah global. Dan ini aku excited banget personally karena akan ada lebih dari 10 komunitas dari berbagai penjuru di Indonesia dengan berbagai keragaman budaya dari Indonesia gitu ya. Dan nanti akan dipandu sama kakak-kakak dari beberapa daerah nih. Ada Kak Diki Avandi dari Lampung, dan juga ada Kak Evan Dena. Kak Evan Dena dari mana ya? Aku panggil deh satu-satu. Kak Diki, Kak Evan. Kak Halo, Kak. Evan, halo dari Palangkaraya ya? Iya, Halo betul. katanya. Halo teman-teman. Oke, kayaknya udah siap nih, apalagi teman-teman di YouTube juga. Jangan lupa teman-teman yang di YouTube kasih komentar semangat, kasih tahu teman-teman dari mana aja daerahnya, biar kita juga mendata nih, biar semangat lebih banyak lagi kota yang mendukung tuntutan-tuntutan yang ada dari Pawai Bebas Plastik. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama aku langsung serahkan sesinya kepada Kak Evan dan Kak Diki. Silakan. Oke, terima kasih Kak Tenia. Oke, jadi selamat datang teman-teman di Pawai Bebas Plastik 2020, dan ini merupakan kegiatan atau gerakan masyarakat yang didukung oleh 8 inisiator nih, dan melalui kampanye ini yang dimulai dari 2019 dan sekarang ini didukung dengan 116 komunitas nih. Nah, dan di Pawai Bebas Plastik 2020 ini merupakan tahun kedua, dan tahun ini kita membawa 3 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan juga produsen serta pelaku usaha. Di antaranya yang pertama itu untuk melarang plastik sekali pakai, bisa berupa kantong plastik, kemudian sedotan plastik, styrofoam, saset, dan juga microbeads yang dilakukan secara nasional. Kemudian juga memperbaiki tata kelola sampah berupa penegakan sistem pemilihan sampah dan juga dukungan produksi kemasan dalam negeri yang pro lingkungan dan berkearifan lokal. Nah, ini juga salah satunya yang akan kita bahas nih, Kak Evan. Dan yang ketiga untuk produsen dan pelaku usaha, untuk bisa bertanggung jawab atas sampahnya, untuk mengambil sampah yang dihasilkannya, kemudian juga berinovasi dalam merancang kemasan plastik agar mudah digunakan ulang maupun daur ulang, seperti itu. Betul banget. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah join di 2 hari ini nih melalui YouTube. Dan kita juga sudah ada sekitar 1.500 pendaftar nih yang tentunya dari berbagai Indonesia gitu, dari berbagai tempat. Dan hari ini kita di sesi kearifan lokal untuk solusi global akan menghadirkan teman-teman yang luar biasa juga nih ya Kak Diki ya. Dan tentunya akan banyak banget gambaran-gambaran bahwa kita ini punya budaya yang benar-benar luar biasa nih untuk kemajuan perubahan pola hidup kita. Ya, ngomong-ngomong tentang budaya nih Kak Evan, saya sengaja nih pakai batik demi mendukung budaya kita ya. Jarang-jarang kan di rumah pakai batik. Nah, mungkin hari ini kita bakal keliling Indonesia kan Kak Evan. Mungkin gimana nih Kak Evan yang pertama? Oke, nah jadi nanti ada teman-teman kita dari berbagai daerah nih, dan tentunya orangnya kece-kece banget, ada dari seperti Kak Wanti dari Aceh, Kak Wawan, dan banyak banget nanti yang akan aku sebutin setelah ini nih, karena kita masih ada segmen yang tentunya juga memperlihatkan bahwa kita ini punya budaya lokal yang luar biasa juga nih Kak. Iya, nah, untuk teman-teman jangan lupa sebelumnya nih Kak Evan, jangan lupa share untuk pengalaman Pawai Bebas Plastik 2020 ini ke sosial media dengan tagar Pawai Bebas Plastik dan juga tagar tolak sekali pakai. Serta jangan lupa juga tag salah satu inisiator maupun kolaborator yang ada di sesi yang kamu ikuti. Betul banget. Dan jangan lupa juga nih, semakin banyak yang kita ajak untuk nonton hari ini, semakin juga kita akan membawa dampak yang besar juga nih Kak. Dan juga untuk yang mau infonya lebih-lebih nih, boleh di link kita yaitu di bit.ly/pbp2020 info nih, dan tentunya akan ada juga kejelasannya di YouTube description box kita.
Oke deh Kak, jadi nggak lama-lama lagi kita akan masuk aja nih yang pertama di narasumber kita ada Kak Sheila dari Aku Juga Terdampak nih dan beliau akan menjelaskan bagaimana sih ternyata kita punya kearifan lokal yang sepatutnya kita banggakan juga nih. Nah untuk Kak Sheila, halo Kak Sheila. Halo Kak Evan, Oke, terima dipersilahkan Kak. kasih. Ya, terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Sheila. Saya dari platform Aku Juga Terdampak, sangat senang bisa menjadi bagian dari Pawai Bebas Plastik 2020, dan kami akan memperkenalkan mitra atau sahabat kami dari Sekolah Adat Arus Kualan di Kalimantan Barat, terkait dengan solusi lokal untuk masalah plastik ini. Nah, tapi sebelumnya kami dari Aku Juga Terdampak, kami itu merupakan sebuah inisiatif yang ingin meningkatkan kesadaran nih tentang dampak krisis iklim di kehidupan kita sehari-hari, melalui perspektif orang-orang yang terdampak, salah satunya adalah masyarakat adat. Karena masalah plastik ini sebetulnya bukan hanya soal membuang sampah sembarangan ya, tapi juga ini tentang pencemaran air, tanah, udara, dan itu secara langsung berperan loh dalam meningkatkan pemanasan global yang sudah kita rasakan efeknya gitu ya. Tambah panas, terus hujan jadi nggak jelas, dan juga kita sebagai anak muda harusnya nggak pesimis gitu dengan situasi ini. Dan ada banyak sekali kesempatan yang bisa kita gali sebetulnya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, salah satunya ada dari teman saya yang akan memperkenalkan diri dan menunjukkan solusi dari suku Dayak Simpang melalui video yang sudah dikirimkan. Nah, boleh mungkin Kak Evan atau panitia bisa di-play langsung video dari Desi dan juga dokumenternya gitu. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Halo semuanya, saya Florentina Desi Almatiana, suku asli Dayak Simpang, penduduk asli Pulau Borneo, Kalimantan. Terima kasih kepada teman-teman yang memberikan kesempatan kepada saya untuk terhubung dan tergabung dalam kegiatan Pawai Bebas Plastik 2020. Tapi saya ingin minta maaf karena besok saya tidak bisa bergabung karena saya harus pergi mengajar di Hulu Kapuas, tepatnya di Kampung Kareho, dan saya tidak bisa mendapatkan jaringan internet sama sekali. Tapi saya menitipkan sebuah video yang menunjukkan kami sebagai orang Dayak khususnya yang memang keseharian kami itu bekerja di hutan dan mendapatkan kebutuhan kami dari hutan, dan menunjukkan kearifan lokal kami yang dimana sebenarnya kearifan lokal ini adalah sebuah jawaban yang kita cari-cari selama ini, solusi yang kita cari. Nah, dan menurut saya solusi yang tepat yaitu kembali kepada kearifan lokal yang sangat menjunjung tinggi sekali tentang nilai lingkungan, hutan dan alam seperti itu, dan sangat penting sekali untuk menjaga lingkungan teman-teman, karena jika kalian menjaga maka kalian akan terjaga juga, karena dengan menjaga lingkungan itu berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan kita di dunia ini. Nah, contohnya juga teman-teman, jika misalnya kalian yang bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan uang, untuk misalnya membeli air, sebenarnya jika kita menjaga misalnya sungai, kita tidak mencemarinya dengan plastik, dengan bahan kimia, kita bisa mendapatkan air dari sungai yang bersih secara gratis. Tapi karena kita sudah terlambat dan kita mencemari sungai, akhirnya kita menggunakan uang hasil kerja keras kita sehari-hari itu untuk membeli air. Kenapa kita harus membeli sedangkan kita bisa mendapatkan secara gratis jika kita menjaga? Nah, itu filosofi menjaga. Jadi jika kita menjaga maka kita akan terjaga. Sama juga dengan lingkungan, kita menjaga hutan juga seperti itu akan berhubung dengan keberlangsungan kehidupan kita seperti itu. Jadi saya juga ingin mengangkat kearifan lokal ini dan menunjukkan kepada teman-teman bahwa ini tidak seperti yang orang pikirkan bahwa kearifan lokal itu kuno atau ketinggalan zaman, tetapi lihat bagaimana kearifan lokal ini sangat keren sekali karena kita menggunakan pengetahuan tradisional
menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, pergi ke hutan dengan membawa keranjang yang dibuat dari rotan, dari bambu, kemudian talinya dari kulit kayu, dan sangat ramah lingkungan sekali. Nah, jadi terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Polusi sampah plastik kian hari kian meresahkan. Limbah plastik menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh dunia sekarang. Permasalahan yang berpengaruh dengan keberlangsungan bumi dan kehidupan di dalamnya. Pemerintah, masyarakat, badan atau kelompok terus mengembangkan upaya dan diskusi untuk mencari solusi untuk menuntaskan permasalahan sampah plastik yang tampaknya masih belum menemukan titik terang. Saya Florentina Desi Elmatiana, suku asli Dayak Simpang, masyarakat adat penduduk asli Pulau Borneo. Mengenai permasalahan plastik yang selama ini menjadi keresahan, membuat saya berpikir bahwa kami sebagai masyarakat adat mempunyai kearifan lokal yang sebenarnya bisa dan sudah menjadi solusi di dalam mengatasi limbah plastik. Toming dalam bahasa Dayak Simpang, yaitu keranjang yang terbuat dari rotan atau bambu yang selalu digunakan masyarakat kami untuk membawa sesuatu, terutama sayuran, kayu, bambu, umbi-umbian, dan sesuatu yang berasal dari hutan. Digendong atau bisa diambil di kepala dengan tali yang terbuat dari kulit kayu, kopa. Toming bisa dipakai 6 sampai belasan tahun. Sangat ramah lingkungan, karena toming bisa terurai dengan baik ketika dibuang. Namun, sayangnya, kearifan lokal ini kurang diperhatikan, bahkan sering dipandang sebagai sesuatu yang lucu dan ketinggalan zaman atau tidak gaul. Pikiran-pikiran tersebut diolekarnakan kepintaran dan pengetahuan masyarakat adat belum diakui. Kita sibuk dengan rencana dan rancangan yang besar yang diulang terus-menerus untuk mencari solusi hingga melupakan dan tidak sadar akan solusi yang sudah ada di sekitar kita. Dan apakah dunia benar-benar ingin solusi? Menurut saya, kembali kepada kearifan lokal adalah salah satu solusi yang cerah. Saya membayangkan jikalau semua orang bisa membawa toming untuk berbelanja di pasar. Dengan muatan yang banyak, tidak ada plastik yang kita butuhkan. Dan hal yang paling penting adalah, jika kita sudah tahu solusinya, apakah kita ingin mengembangkan, menggunakan, dan mengangkat nilainya? Nah, itu tadi teman-teman video dari sahabat kami dari Kalimantan Barat yang menunjukkan salah satu kearifan lokal dari suku Dayak Simpang bernama toming. Nah, toming ini biasanya mereka gunakan untuk membawa bahan pangan ataupun barang-barang berat lain kayak gitu.
Nah, sebetulnya toming ini bentuk dan modelnya berbeda-beda tiap suku Dayak gitu, karena suku Dayak kan ada berbagai macam sekali ya. Dan juga nanti di sesi ini kita bisa lihat juga dari Kalimantan lain, solusi apa sih yang sebenarnya mereka bawa, dan ternyata tuh banyak banget solusi lokal yang dimiliki Indonesia. Selain itu juga saya ingin meng-highlight bahwa jika kita dekat dengan hutan, kita dekat dengan sumber pangan kita, kita tidak perlu membeli makanan ataupun minuman yang banyak dikemas dalam plastik sekali pakai atau sachet gitu ya. Dan video tadi itu sebetulnya merupakan footage saat sahabat saya itu dan juga keluarganya sedang mempersiapkan makanan untuk upacara adat seperti itu. Nah, akhir kata, penting sekali untuk kita mengakui, mendukung, dan juga melibatkan kearifan lokal, karena masyarakat adat ini merupakan penjaga alam kita. Mereka adalah masyarakat yang sangat dekat dengan alam, dan mereka adalah agen penting dalam usaha memitigasi dan juga adaptasi iklim di Indonesia. Nah, sekian dari saya, bisa kembali lagi ke MC. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Sheila sudah memaparkan, dan selanjutnya akan dipandu oleh Kak Diki. Silakan Kak Diki. Ya keren banget ya, tadi kita udah jalan-jalan ke Kalimantan Barat. Nah, kita juga belajar tentang gimana suku Dayak menggunakan barang-barang yang tidak sekali pakai ya untuk melakukan aktivitasnya. Nah, ngomong-ngomong tentang suku nih, di Indonesia kan sukunya ada banyak. Jadi di Indonesia ada, menurut statistik ya, ada 1.340 suku. Dan nggak cuma di Kalimantan, kita juga akan jalan-jalan nih teman-teman ke daerah-daerah lain juga. Nah, pertama kita akan jalan-jalan dulu ke Palu nih, di Sulawesi ya. Kita terbang dari Kalimantan ke Sulawesi, dan di sini udah ada Kak Abizar, yang merupakan founder dari komunitas Yenggel yang berasal dari Palu. Nah, Kak Abi akan bercerita tentang hukum adat Gifu nih. Kita akan lihat nih gimana sih hukum adat Gifu, dan kemudian isinya apa aja, dan juga gimana sih bisa terbentuk hukum adat Gifu yang bisa mendukung kampanye tolak sekali pakai di Palu. Nah, mungkin kita langsung aja ketemu dengan Kak Abi. Halo Kak. Halo Kak Abi. Ya. Halo. Silakan Kak Abi, waktu dan tempat dipersilakan. Asik. Oke. Halo teman-teman semua. Halo YouTube. Saya Abizar dari Single Indonesia. Terus saat ini saya ada di Palu. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu Gifu. Jadi kalau di Palu sendiri kita Gifu itu sanksi. Mungkin kalau di hukum yaitu jadi kayak pasal-pasalnya yang ada di dalam hukum itu sendiri. Nah, di Palu sendiri sebenarnya kenapa terbentuk kenapa mereka memilih ada Gifu? Jadi sebelumnya itu di Palu itu kan di Palu itu punya dia satu suku namanya suku Kaili, tapi dalam suku Kaili itu terbagi lagi komunitas-komunitasnya begitu. Nah, di suku Kaili itu sebelum adanya hukum adat, dari dulu sebenarnya sudah ada hukum adat, namun dilupakan karena mungkin perubahan zaman itu sendiri begitu. Kemudian ketika perpindahan pemimpinnya, wali kotanya yang baru, kemudian wali kotanya itu berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan budaya-budaya adat yang ada di Kota Palu. Kenapa dia ingin mengembalikan? Karena budaya-budaya adat menurutnya itu, misalnya kayak dulu-dulu kita ingat, kita waktu itu setiap, mungkin waktu di zaman saya masih SD dulu, saya ingat sekali kalau di kampung itu pasti setiap Sabtu ada Sabtu bersih. Semua warga turun keluar rumahnya terus bersih-bersih. Nah, budaya-budaya seperti itu sudah ditinggalkan ketika mungkin satu kota sudah maju, mungkin seperti Kota Palu semakin hari semakin berkembang. Nah, budaya-budaya seperti itu sudah mulai ditinggalkan, mungkin karena mungkin ada yang sibuk kerja dan lain sebagainya. Nah, di Palu itu terjadi hal seperti itu, dan wali kotanya berpikir bahwa bagaimana caranya kita menimbulkan ulang budaya gotong royong yang dulu pernah kita tinggalkan gitu, dengan mengaktifkan kembali lembaga-lembaga adat yang ada di Kota Palu begitu. Kemudian beliau memutuskan untuk membuat suatu peraturan namanya perwali mungkin teman-teman tahu, peraturan wali kota, dan membuat peraturan tentang adat tersebut begitu. Jadi dia membentuk lembaga adat, ya mungkin teman-teman bisa lihat di screen. Jadi
ini peraturan dari Wali Kota Palu nomor 38 tahun 2017 tentang bagaimana pedoman pelaksanaan kelembagaan adat yang ada di Kota Palu begitu. Jadi mereka membentuk lembaga adat yang nantinya mereka akan membagi 3 sanksi begitu. Jadi pas mereka sudah membentuk lembaga adat, namun yang penegaknya itu dibagi lagi dalam lembaga adat. Jadi setelah dibentuk itu, jadi di Palu itu ada 2 tugas, ada Satgas K5 di dalamnya ada polisi, kemudian yang satunya lagi lembaga adat. Jadi ada dua gugus tugas yang punya fungsinya yang berbeda, namun sama-sama membantu begitu. Nah, tugasnya dari 2 ini, lembaga adat dan Satgas K5 ini adalah yang membantu penegakan perwali yang telah dibentuk wali kota ini tentang adat itu sendiri. Nah, dengan cara si pemerintah di Kota Palu ini mereka berpikir bahwa bagaimana setiap orang itu bisa menjadi polisi di tempatnya masing-masing begitu. Jadi mereka menganggap ya kalau bukan kita yang menegur orang lain, siapa lagi begitu. Jadi kita harus menjadi polisi bagi masing-masingnya kita sendiri begitu. Nah, kemudian di Palu itu kategori, jadi dia punya kategori sanksi adatnya gitu. Jadi ada dibagikan kategori. Yang pertama itu namanya jadi dibagi ke kategori yang berat, yang sedang sama yang ringan, kategori untuk hukum-hukumnya. Kalau yang beratnya itu didenda, biasanya didenda adat, misalnya beli sapi, kemudian ada juga yang misalnya dia diceburin ke laut karena sama kayak Ibu Susi lah, kalau misalnya Ibu Susi ditenggelamkan, kalau ini mereka diceburin ke laut, misalnya kayak perlakuan zina atau lain sebagainya. Nah, kalau di soal sampah sendiri, dia masuk di kategori yang ringan. Nah, hukumannya seperti hukuman sosial itu. Atau misalnya jadi ada kategori kalau misalnya dia buang sampahnya kalau dia buang sampah dalam jumlah banyak, itu akan dikenakan denda sampai 50 juta bahkan. Untuk buang sampah, misalnya dia buang sampah di sungai, kemudian itu akan dapat denda 50 juta. Ketika ditemukan atau dilaporkan oleh masyarakatnya itu sendiri begitu. Misalnya ada masyarakat yang melapor ke pihak kelurahan atau misalnya ke lembaga adat. Nah, itu lembaga adat akan datang langsung ke tempatnya dan menanyakan saksi-saksinya apakah benar dia membuang sampah. Nah, di situ dia langsung di GIFU, diberikan sanksi. Nah, sanksinya ada 3 tadi itu begitu. Kemudian di Palu itu sendiri ini masih belum diterapkan dengan kalau dari saya melihat masih belum diterapkan dengan baik karena masih ada juga sama seperti yang saya bilang tadi, mereka masih belum jadi polisi bagi dirinya sendiri begitu. Orang-orang yang lain masih kayak ya acuh dengan peraturan ini. Jadi sampai akhirnya ya mereka menganggap peraturan ini biasa. Ketika mereka orang melihat buang sampah sembarangan, ya mereka tidak menegur secara langsung. Entahlah itu mungkin karena takut atau seperti apa. Nah, tapi harapannya adalah ya setiap kita adalah polisi bagi lingkungannya kita begitu. Ketika kita lihat orang buang sampah, ya kita boleh, kalau masih takut untuk menegur, ya kita boleh lapor di lembaga adat seperti itu. Mungkin kayak itu, Kak Diki. Nah, ini ada di slide juga ada, teman-teman bisa lihat ini ada, jadi di Kelurahan Kamonji kalau ada warga yang buang sampah itu langsung ditegakkan sama Satgas K5 dan lembaga adatnya. Oke, Kak Diki. Ya, wah keren banget ya Kak Abi. Ternyata di Palu udah ada tuh peraturan daerah ataupun peraturan adat yang bisa mencegah masyarakat untuk nggak buang sampah ke lingkungan ya. Tadi sebenarnya lumayan juga ya kategori ringan tapi bisa denda, selain hukuman sosial juga dendanya 50 juta lumayan banget sih. Ini bisa jadi masyarakat jadi lebih takut kan untuk buang sampah sembarangan. Jadi bisa dibilang ini bisa lah untuk dipelajari pemerintah, nanti bisa dibawa ke mereka untuk coba implementasi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pencegahan plastik sekali pakai. Nah, keren banget. Kita tadi habis jalan-jalan sama Kak Abi dari Palu. Thank you, Kak Abi. Sekarang kita loncat nih teman-teman. Dari dari Pulau Sulawesi, kita akan loncat ke
pulau di bawahnya, yaitu Pulau Bali yang terkenal banget. Dan dari Bali kita udah undang Andre nih dari Pulau Plastik. Mungkin saya kenalin dikit tentang Kak Andre. Jadi Kak Andre ini nama lengkapnya adalah Kak Andre Dananjaya, yang beliau telah memfasilitasi banyak program yang berhubungan dengan advokasi dan penguatan jaringan komunitas media untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Dan Kak Andre juga telah memproduksi beberapa proyek media audiovisual mengenai isu hak asasi manusia berdasarkan sejarah alternatif. Dan sebagai kreatif media producer, ia juga mendukung Kopernik dalam menjalankan kegiatan penjangkauan masyarakat untuk memperkuat basis komunitas sekaligus menjadi co-producer dalam Pulau Plastik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan dengerin cerita Kak Andre tentang gimana sih di Bali itu memiliki antara aturan-aturan adat yang didukung oleh sinergi pemangku lokalnya. Gitu ya. Mungkin lebih lanjut kita akan dengerin aja langsung oleh Kak Andre. Silakan Kak Andre, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you rekan Diki. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Sebelum kita lebih panjang, saya sebenarnya ingin mengapresiasi sekaligus sharing bahwa hari ini optimisme kami, teman-teman dari Bali, mewakili juga teman-teman dari Pulau Plastik, itu semakin meningkat gitu ya optimismenya, karena melihat antusias, kemudian kolaborasi, dan pada hari ini dan sejak kemarin bahkan kita melihat bahwa kemudian isu atau kemudian ragam solusi yang kita punya sebetulnya untuk bisa secara konsisten menolak plastik sekali pakai ini bisa gerak terus. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ada satu video yang paling tidak bisa jadi framing apa yang kemudian saya bisa share hari ini. Teman-teman panitia boleh ditayangin dulu videonya. Ye nyoman ada nak nyen engken man. Mang beli biu Bu Ajas. Oh beli biu. Aman biu ne je selai. Aman biu ne je dua aso. Necen kelalih man. Anene gede-gede. Alah. Kresek. Sing dadi ngangon kresek, sing ado kresek. Nyoman sing nawang tu bo kresek itu bengai letah bumi Bali ya. Cek sing nawang apa nyoman nene no. Ya, terima kasih teman-teman. Menyambung introduksi tadi saya yang tadi, jadi sebetulnya kalau ada pertanyaan, apa sih yang kemudian dilakukan oleh Pulau Plastik di Bali dalam rangka mengawal proses penyadaran untuk menolak plastik sekali pakai. Nah, salah satunya yang kita lihat barusan, Pulau Plastik kemudian melihat beragam upaya, beragam solusi yang kemudian kita ingin itu bisa menyebar secara baik dan repetitif kepada masyarakat. Jadi kita melihat bahwa ada begitu banyak solusi yang sayang kalau kemudian tidak masuk ke dalam satu apa istilahnya benak para warga gitu. Dan kemudian banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti sebetulnya apa sih pengganti solusi plastik sekali pakai atau kemudian kresek. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat di rumah kita masing-masing itu banyak. Nah, lebih lanjut sebenarnya cerita saya ingin sedikit flashback ke beberapa tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu kalau saya tidak salah. Itu ketika tolak plastik sekali pakai ini sudah masuk ke bagian dari regulasi daerah Bali. Dalam hal ini kita punya perwali yang mengatur distribusi baik kemudian penggunaan plastik sekali pakai terutama kresek, dan kemudian dilanjutkan oleh Pergub yang melarang adanya plastik kresek, kemudian styrofoam dan sedotan plastik. Nah, dari situ sebetulnya ada narasi yang sudah cukup umum ya di warga terutama di Bali. Dan ketika itu di-launching, saya kira selebrasinya, apresiasinya itu cukup baik. Namun memang dalam rangka penerapannya tentu saja mungkin hampir sama dengan daerah-daerah lainnya ketika
perlu ada satu penekanan dan kemudian konsistensi dalam mengelola kebijakan tersebut. Lebih dari itu, yang menarik kalau tadi teman-teman sempat lihat apa yang terjadi di Kalimantan dan kemudian barusan sebelum saya apa yang terjadi di Palu, itu sebenarnya kan satu bentuk peristiwa-peristiwa yang perlu diapresiasi begitu ya, ketika ada local genius, ada aset-aset lokal, begitu juga apa yang terjadi di Bali. Saya kira Bali sebagai sebuah lokalitas gitu ya, kita memandang Bali sebagai sebuah lokalitas yang memang menjadi satu model sosial. Bali nggak kurang-kurangnya punya barang yang kemudian bisa kita jadikan satu pengganti plastik sekali pakai. Tapi sayangnya memang diperlukan satu sinergi untuk mengawal atau untuk memastikan bahwa warga kita semua itu punya akses untuk mendapatkan material itu. Nah, memang pada akhirnya ketika melihat sinergi ini, setidaknya kalau hemat saya ada tiga peran penting di sini yang kemudian menjadi roh juga pawai bebas plastik tahun 2020 yang kemudian dimulai dari 2019 yang lalu. Teman-teman Pulau Plastik selalu ingin memberikan satu penguatan begitu ya, baik dari segi edukasi maupun memberikan satu peluang-peluang teman-teman untuk mencoba punya inisiatif baru dalam mengcombine segala nilai baik itu. Nah, beberapa hal terkait multi sektor yang tadi saya sebutkan, sebetulnya pemerintah di sini punya satu porsi yang cukup besar harusnya ketika dia berada pada tingkat regulasi, baik itu di daerah maupun pada sampai tingkat yang paling rendah di desa misalnya, atau di Bali misalnya di Banjar. Dia harus bisa kemudian mendukung peran-peran misalnya pengadaan infrastruktur atau kemudian penanganan regulasi desa. Sehingga dari situ rasanya bisa dijadikan satu optimisme baru untuk kita di Bali, terutama yang memang sedang sebenarnya bukan hal yang baru ya di Bali ketika mengatakan isu plastik sekali pakai. Teman-teman komunitas sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu bahkan sudah sempat menyinggung hal ini, tapi kemudian isu ini kembali dirayakan ketika Perwali kemudian muncul dan Pergub kemudian muncul. Nah, selain pemerintah yang kita selalu gandeng begitu ya untuk memastikan bahwa ayo dong di pasar-pasar mulai dikelola nih pedagang-pedagangnya tidak lagi menggunakan kresek. Ayo dong pemerintah Kota Denpasar misalnya lewat wali kotanya kita coba install water station ketika ada orang jogging, ketika orang membawa tumbler sendiri, mereka juga tidak susah untuk merefill tumbler mereka. Tapi kemudian selain pemerintah, tentu saja kita juga harus mendapat dukungan dari pihak swasta begitu ya. Dalam hal ini kita mendukung peran-peran swasta yang kemudian itu merepackage atau mendesain ulang pembungkus produk-produk mereka. Jadi kalau di Bali sendiri sebetulnya kan banyak tuh makanan-makanan atau kemudian produk-produk konsumsi lainnya yang kemudian sudah mulai beralih. Jadi teman-teman kalau main ke Bali, kemudian coba melihat beberapa restoran-restoran, bahkan warung-warung, itu beberapa dari mereka itu sudah paling tidak tidak lagi memberikan kresek, dan kemudian beberapa dari mereka juga sekarang sudah mulai cukup disiplin tuh tidak menggunakan sedotan plastik lagi dan menggantinya ke sedotan bambu atau sedotan stainless. Nah, lebih dari itu sebetulnya proses mengawal sinergi multisektor ini lewat warga. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik sebetulnya ketika tajuk sesi hari ini, bagaimana kearifan lokal ini bisa menjadi satu solusi untuk global, tetapi tentu saja pertimbangan-pertimbangan lokalitas itu menjadi satu hal yang paling inti. Nah, dari warga sebetulnya saya ingin lebih banyak ngomongin ke soal etika dan adat ya. Di Bali ini, mungkin ini teman-teman yang nonton lewat YouTube, terutama yang mungkin dari Bali, bisa kemudian sharing juga pengalaman kalian, dan mungkin kita bisa berdiskusi di sini bahwa kemudian Bali dengan keunikannya, itu kita percaya banget bahwa dunia ini terbentuk dari dua ranah besar, skala ini skala, yang terlihat dan tidak terlihat. Nah, dari sini kemudian muncul satu persepsi-persepsi, muncul kemudian penurunan nilai, di mana pada tataran teknis, kalau teman-teman yang pernah mampir ke Bali sebelumnya atau pernah liburan ke Bali, mungkin sering tahu bahwa Bali itu punya sajen gitu ya, atau Banten kita bilangnya di sini. Dan Bali itu
saya kira mungkin pulau yang tidak pernah sepi untuk upacara agamanya. Jadi tiap hari itu orang Semeton Bali ini atau warga Bali ini dituntut untuk melakukan upaya persembahan suci kecil begitu. Jadi teman-teman kalau main ke Bali biasanya sering lihat tuh di aspal biasanya ada bunga, kemudian biasanya di pura keluarga atau bahkan kemudian di motor, di mana-mana. Teman-teman yang sempat atau kemudian googling tentang Bali pasti akan identik dengan persembahan-persembahan itu. Nah, yang sayangnya kemudian persembahan-persembahan itu atas nama kepraktisan dan atas nama lebih sederhananya itu sudah mulai tergantikan dengan pembungkus-pembungkus plastik. Jadi alih-alih kita ingin memberikan sesuatu untuk bumi, alih-alih kita ingin memberikan penghargaan apresiasi terhadap bumi dengan rasa sujud syukur atau kemudian memberikan satu timbal balik begitu, tetapi kita malah mengotori alam ini dengan plastik yang kita gunakan dari sesajen atau dari banten-banten yang kita gunakan. Dan satu hal ini yang kemudian kami di Pulau Plastik kemudian punya satu campaign yang namanya Banten Bebas Plastik. Jadi Banten Bebas Plastik ini sebenarnya kita soroti ke teman-teman baik di pemerintah lokal maupun di pemerintah provinsi untuk setidaknya sudah mulai disiplin untuk memsortir atau memfilter para umat yang misalnya masuk ke pura tetapi mereka masih menggunakan kresek untuk bungkus sajennya atau bantennya. Dan kemudian di pihak swasta, di pedagang khususnya, kita juga mengedukasi melalui beberapa video, kita coba memberikan solusi ini loh. Teman-teman pedagang, kalaupun misalnya ingin berdagang banten, sebisa mungkin tidak lagi menggunakan tas kresek. Jadi kita pernah melakukan beberapa kampanye yang masuk ke pasar-pasar dan memberikan satu peluang mereka untuk kemudian berpikir, oh ya, ini kan kita merupakan persembahan suci untuk alam, kenapa kita harus kotori setelah itu. Dan yang terakhir lewat warga. Lewat warga ini sebetulnya lebih kepada standing point-nya as a customer, sebagai konsumen. Kita mengedukasi sebisa mungkin umat-umat yang akan ke pura atau akan bersembahyang atau akan beli banten atau beli sajen, mereka harus membawa tas belanja sendiri atau harus membawa perangkat mereka sehingga tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Kira-kira mungkin itu untuk beberapa poin inti yang kemudian nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut pada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya minta tolong diputar satu video lagi dari Pulau Plastik. Ini salah satu kampanye kita terkait Banten Bebas Plastik. Silahkan diputar, teman-teman panitia. Nggih. Sari ini kan Bu? Kudu ngerah ge 5 mantan nggih. Niki 15.000. Jagi lunga kijo niki? Yang jagi nangkil ke Pura Besakih nika. Niki termenten kresek Bu. Badah engken ge nih. Tenuning kresek nika ngeleteh. Nak tendados mak teu kresek ke pura. Nggih jakti nika. Nah, kenten kan jegeng. Nggih, miring. Ya, kira-kira itu teman-teman. Saya kembalikan ke Bung Diki ya. Ya, oke, thank you banget Kak. Keren banget ya videonya. Dan juga penjelasan dari Kak Endre juga keren banget. Tadi ada, kita bisa lihat teman-teman ada Banten bebas plastik atau sajen bebas plastik ya di video. Jadi memang ternyata budaya bebas plastik itu udah menjadi identitas kita sebagai negara Indonesia. Dan kearifan-kearifan lokal seperti itu sebenarnya yang berakar dari masyarakat itu justru menjadi optimisme untuk kita bisa menginfluence pemerintah-pemerintah daerah untuk bisa menerapkan peraturan ataupun regulasi tentang pencegahan pemakaian plastik sekali pakai. Misalnya di Bali tadi ada Perwali dan Pergub yang melarang penggunaan kresek, styrofoam dan juga plastik, sedotan plastik. Ya.
Mungkin itu kita dari Bali, udah dari Bali. Nah, habis ini kita akan dipandu Kak Andre untuk keliling-keliling nih ke daerah-daerah lain yang lebih banyak ya Kak Andre. Oke, aku lanjutkan Kak ya. Silakan. Oke, jadi terima kasih untuk pembicaraan tentang adat. Semoga nih kita bisa lebih aware lagi dan kita bisa kampanyekan di daerah kita masing-masing juga. Siapa tahu nih ada adat istiadat yang bisa kita upload lagi atau kita upgrade lagi untuk nih pengembangan budaya kita yang lebih ramah lingkungan tentunya, dan tentunya juga kita bisa tolak sekali pakai. Dan juga untuk para penonton jangan lupa untuk registrasi ya di pendaftaran kita, yaitu di bit.ly/pbp 2020 pendaftaran. Dan juga yang mau ingin tahu lebih lagi tentang info-infonya boleh di bit.ly/pbp 2020 info. Dan kali ini kita akan berpindah lagi nih dari pengalaman tentang atau pengenalan adat atau aturan ramah lingkungan, dan kita akan ke arah yaitu pengenalan kebudayaan ramah lingkungan. Dan kali ini saya sendiri yang akan untuk yang pertama, dan nanti akan ada teman-teman dari wilayah-wilayah lain yang luar biasa juga. Dan perkenalkan juga mungkin yang belum tahu, nama saya Vandena Musa, saya dari Kalimantan Tengah nih, dan kali ini saya ingin membawa suatu kearifan lokal yaitu bernamanya lontong atau lanjung, dan di beberapa daerah juga ada yang menyebutnya ini anjat gitu. Nah, untuk gambar yang di samping kiri ya itu namanya lontong itu sendiri gitu. Itu terbuat dari rotan dan juga ada beberapa yang menggunakan seperti bambu gitu. Tapi sejauh ini sih lebih ke arah rotan karena itu yang lebih tahan lama ya. Dan kemudian kalau bisa dilihat juga nih yang di sebelah kanan itu sebuah kerajinan-kerajinan yang sudah ke arah modern. Jadi biasanya untuk anak muda itu sudah kece gitu. Karena kan kadang juga ada tuh anak-anak muda yang nggak mau pakai seperti mungkin lontong karena dibilangnya kurang gaul. Nah, jadi sekarang ini banyak banget inovasi-inovasi yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak perlu gitu meninggalkan budaya-budaya ini, dan sepatutnya budaya-budaya ini malah kita bangga karena kita punya ciri khas daerah kita masing-masing. Dan mungkin memang sih ini terlihat juga sama atau mirip gitu dengan daerah-daerah di Kalimantan, mungkin kayak di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur. Tapi dari bentuk ciri dari anyamannya sendiri biasanya ada perbedaan. Dan ini terlihat juga bahwa hal ini sepatutnya bisa nih kita terus upgrade gitu. Dan jangan malu juga kita menggunakan hal seperti ini sebagai upaya kita menyadarkan nih bahwa kita punya kearifan lokal yang bisa kita gunakan untuk pengembangan kebudayaan kita juga, dan kemudian juga mengembangkan bahwa kita punya perilaku hidup yang lebih baik lagi, terutama menolak sekali pakai yaitu plastik sendiri. Dan sekilas info juga nih atau sekedar info, memang sih seperti ini harganya di ambang sekitar 100.000. Tapi perlu diingat juga bahwa kita ingatnya jangka panjangnya, karena ini bisa dipakai hingga 3-4 tahun tergantung teman-teman merawatnya, terutama ketika tidak kena air ya, karena biasanya yang paling sering bisa rusak yaitu karena kena air. Tapi sejauh ini saya pun sendiri pakai itu aman-aman saja, dan bahkan dipakai bisa bertahun-tahun, dan bahkan bisa untuk kita foto selfie mungkin bersama teman-teman kita juga. Dan menurut saya ini suatu hal yang keren banget dan kece banget kalau kita bisa gunakan tiap hari juga. Nah, jadi itu dia kearifan lokal dari daerah saya Kalimantan Tengah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Perkenalkan, nama saya Wanti Nur Jadidah. Saya dari Provinsi Aceh. Di sini di daerah saya kebetulan ada yang namanya umpang gampit. Ini dibuat dari daun pandan. Gambar yang ada di tengah itu daun pandan. Kemudian umpang gampit ini berasal dari bahasa Aceh yang maknanya itu karung yang diapit. Biasanya kedua tangan mengapit posisi di pinggang ketika membawanya. Tapi sayangnya karya dahulu itu umpang gampit itu sudah sangat jarang ditemukan di kawasan perkotaan yang ada di Aceh. Mungkin umpang gampit ini masih bisa kita lihat di daerah pedesaan. Bahkan apabila kita tanya kepada generasi milenial yang ada di Aceh, mereka mungkin akan menjawab tidak pernah mendengar, bahkan tidak pernah melihat umpang gampit itu sendiri gitu. Nah, jadi semoga ke depannya itu umpang gampit itu bisa menjadi pilihan alternatif untuk mengganti plastik sekali pakai, karena umpang gampit ini sendiri bisa digunakan berkali-kali
Dan umpang gempet ini juga kalau kita menggunakannya, kita juga sudah menaikkan taraf ekonomi masyarakat yang ada di kawasan Aceh. Gitu. Mungkin sekian dari kebudayaan dari daerah saya. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yuli Efriani. Oke, makasih Kak Wanti. Hai semuanya, perkenalkan saya Yuli Efriani dari Siabolga, Provinsi Sumatera Utara. Nah, tadi kalau Kak Wanti punya kebudayaan dari Aceh nih, tas tradisional. Nah, Sumatera Utara juga punya dong gitu. Jadi kita dari Mandailing, tepatnya di Tapanuli Selatan. Nah, ada tas namanya handangan. Nah, tas ini biasa sih sama seperti kerajinan yang lain, dibuat dari anyaman. Nah, tapi kalau di sini itu disebut dengan bayon. Nah, jadi bahan baku dasarnya itu adalah bayon yang dikeringkan, kemudian dianyam jadi tas hadangan. Nah, tas hadangan sendiri ini, nah jadi di Tapanuli Selatan itu teman-teman perempuannya, gadis-gadisnya itu wajib harus bisa menganyam hadangan. Nah, tapi itu dulu, kalau sekarang mungkin sudah ada beberapa yang meninggalkan kebudayaan tersebut gitu. Nah, jadi hadangan ini teman-teman kalau kita lihat di slide-nya, nah bisa dijadikan sebagai pengganti tote bag karena dia lebih kuat gitu, bisa ngangkat barang-barang. Biasanya dulu kalau dipakai itu untuk ke kebun. Nah, dan juga nih di slide-nya kita bisa lihat nih dibawa atau dipakai untuk kegiatan sehari-hari juga boleh gitu. Jadi kita nggak usah malu untuk membawa tas handangan karena bisa jadi ciri khas atau tradisional tas sendiri dari daerah kita. Dan juga sekarang kalau kita teman-teman lihat nih di slide yang di tengah, itu tas handangannya mulai dimodif gitu menjadi lebih fashionable gitu teman-teman. Nah, biarpun mungkin bahan dasarnya itu nggak cuman dari handangan yang bayon tadi itu, mungkin ada beberapa bahan yang lain yang digunakan, tapi berusaha untuk terus melestarikan tas tradisional dari Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Selatan. Nah, itu dari Sumatera Utara. Kali ini kita akan jalan-jalan sama Kak Juli di Papua Barat. Kak Juli. Halo, terima kasih Kak Yuli. Halo Indonesia, perkenalkan nama saya Julia Tapilatu dari Provinsi Papua Barat. Nah, hari ini aku mau kenalin budaya asli Papua nih, namanya noken. Nah, noken itu apa? Noken adalah tas rajutan yang merupakan bagian asli dari budaya Papua, dan tas ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Bahkan, bahan dasarnya juga terbuat dari kulit kayu, dan juga pewarnanya terbuat dari akar tumbuhan. Wah, bisa dibayangkan ya, sangat-sangat dekat dengan alam. Nah, tas ini dianyam oleh masyarakat asli Papua yang biasanya kita kenal dengan mama-mama Papua atau ibu-ibu dari suku khas dari suku Papua. Nah, tas anyaman noken ini umumnya digunakan untuk membawa hasil panen, hasil kebun, bahkan zaman sekarang ini nih biasanya juga digunakan untuk pengganti alternatif plastik. Nah, untuk warna-warninya juga sekarang udah banyak dibuat dalam bentuk dan motif-motif yang sangat unik dan menarik, dan tentunya membuat para teman-teman juga akan suka untuk membelinya gitu. Nah, dari keunikan ini juga tas noken ini telah dimasukkan dalam daftar UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda atau intangible heritage, dan uniknya lagi setiap tanggal 4 Desember kita memperingatinya sebagai Hari Noken Sedunia. Wah, keren banget ya dari Papua. Dan noken ini merupakan oleh-oleh yang paling khas dari Papua. Jadi kalau ke Papua pasti harus beli noken. Nah, gimana teman-teman? Menarik ya budaya Indonesia? Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan kita dengan mencintai budaya kita untuk masa depan bumi yang lebih baik. Sekian sharing dari saya dari Indonesia Timur, akan dilanjutkan oleh Kak Falasifa. Ya, terima kasih banyak. Jadi di sini saya Falasifa dari Semarang, Jawa Tengah, dari komunitas single. Saya akan sedikit cerita tentang tas yang hari ini mungkin udah asing juga bagi masyarakat di Jawa Tengah itu sendiri. Padahal dulu ketika saya kecil menjadi salah satu local wisdom yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Semarang. Dan ini sudah menyebar di Jawa Tengah. Namanya tas anyaman bambu, yaitu lendang. Lendang itu sebagai pelengkapnya, dan juga
duna. Duna itu seperti tong, jadi seperti tong kecil yang biasanya dibawa di belakang atau di punggung dan juga berkaitan juga dengan lendang. Lendang ini seperti ranselnya gitu, dan uniknya lendang ini biasanya dibuat naruh uang. Jadi kalau dulu sekarang kita naruh uang itu harus dengan dompet, kalau zaman dulu itu lendang itu sebagai tempat untuk naruh uang. Jadi multifungsi banget. Selain itu juga ini dikembangkan oleh ibu-ibu di Jawa Tengah hasil dari bambu-bambu yang ada di sungai-sungai Jawa Tengah. Karena hari ini bambu itu sangat banyak sekali di sekitaran sungai, tapi tidak terkelola dengan baik. Dan ibu-ibu yang sekarang masih di daerah Blora, mereka menggunakannya untuk membentuk duna gitu. Dan hari ini juga udah mulai berkurang, tapi meski begitu tukang-tukang jamu, jadi kalau teman-teman main ke Jawa Tengah nih, kalau lihat tukang jamu, pasti tukang jamu tuh bawa duna. Nah, itu namanya duna. Dan juga mereka kalau misalnya lendang hari ini bukan lagi mungkin kalau dulu bisa untuk kalau kita bawa duna, kalau sekarang penerapan sehari-hari kita lebih kepada bawa barang-barang yang simpel dan itu sudah mulai ditinggalkan. Hari ini kita juga harus melestarikan budaya kita, terutama di Jawa Tengah yang sangat banyak sekali budayanya gitu, tapi mulai ditinggalkan gitu. Jadi harapan dari saya pribadi dan teman-teman kita semua di Indonesia, ayo kita kembali ke lokal, karena memang lokal wisdom ini sangat banyak dan kita bisa banget kok untuk kembaliin ke lokal itu tanpa ninggalin modernitas dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Budiasa dari Bali. Halo, perkenalkan, aku Agus Biasa dari Bali. Kali ini aku membawa salah satu solusi yang bisa dipakai dari local wisdom, yaitu lokasi atau kebab. Ini nih seperti yang dibilang Kak Andre tadi, kita kan nggak boleh bawa plastik ke pura. Nah, salah satu solusinya ini nih, bisa memuat cukup banyak tergantung volumenya juga. Dan sekarang nggak cuma warnanya yang notabene biasa kita lihat dari bambu kayak gini, tapi bisa ada hiasannya seperti ini. Tuh. Tidak terbatas di sana, kita juga punya anyaman yang seperti teman-teman mungkin di luar bilangnya besek ya. Nah, ini dia beseknya ini. Biasanya naruhnya buah atau cana, bisa juga. Atau misalnya mau yang lebih sederhana seperti nampan, tapi nampannya tradisional. Nah, ada juga nampan tradisional seperti ini. Nah, dengan kita membeli dan menggunakan kearifan lokal seperti ini, kita juga melestarikan pengrajin-pengrajin lokal kita. Itu. Nah, ini segitu saya dari saya. Akan dilanjutkan ke rekan saya, Kak Wahyu Rusadi. Halo hai semua, saya Wahyu dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di NTB sendiri banyak sekali jenis tanaman yang paku-pakuan yang menjalar di tanaman induk. Nah, kalau masyarakat lokal itu biasa menyebut sebagai ketak gitu. Nah, ketak ini biasa diolah oleh masyarakat sebagai tas kayak seperti ini di slide, tas anyaman dari ketak. Nah, biasanya masyarakat itu menggunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, untuk berbelanja, dan salah satunya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Nah, fungsi dari tas ketak ini selain untuk berbelanja, bisa juga dipakai untuk kebutuhan sehari yang lainnya. Tas ketak ini mempunyai keunikan tersendiri gitu. Semakin lama disimpan, warnanya itu akan semakin cerah gitu. Dan tas ketak ini tahan terhadap rayap dan tahan lama gitu. Ini juga bisa menjadi salah satu solusi kearifan lokal untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai yang ada di Nusa Tenggara Barat. Apalagi penggunaan tas ketak sekarang itu sudah mulai jarang digunakan oleh masyarakat. Dan tas ketak ini sudah sudah go internasional, sudah dijual ke mancanegara. Dan
Mulai dari kegiatan pawai bebas plastik ini, semoga masyarakat bisa tercerahkan untuk menggunakan kearifan lokal dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke Kak Irham dari Nusa Tenggara Timur. Halo Sobat Pawai Plastik semua, saya Irham, saya dari Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini saya akan sampaikan sekilas tentang apa aja yang ada di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentang budaya yang ada di sini. Nah, ini ada pasar barter tanpa uang dan plastik. Nah, pertanyaannya kan kok bisa? Jadi pasar barter itu pertemuan antara masyarakat yang berada di daerah pegunungan, kemudian datangnya masyarakat yang daerah masyarakat pesisir. Nah, di situ bertemu di suatu tempat dinamakan pasar barter Wulandoni. Nah, di situ kita barter barang itu tanpa uang. Kok bisa? Karena itu adalah merupakan kesepakatan yang kita sepakati. Nah, uniknya di sana tanpa menggunakan uang juga kita tanpa menggunakan kantong plastik. Nah, ini ada mama-mama biasa di sana menggunakan tas anyaman dari daun lontar, next. Nah, ini contohnya nih. Dapat dilihat teman-teman semua tas anyaman daun lontar seperti ini. Kemudian ini juga saya bisa tunjukin ke teman-teman. Salah satunya ini, jadi ini asli dari daun lontar. Jadi ini saya biasa gunain untuk tempat jam, kemudian tempat flash disk. Jadi teman-teman juga mungkin kalau kapan-kapan bisa datang ke Flores, jadi mungkin bisa beli kerajinan dari anyaman lontar ini. Next. Nah, di Flores itu kita juga ada berbagai macam corak kain tenun yang ramah lingkungan. Nah, di mana corak ramah lingkungan, kenapa ramah lingkungan? Jadi kita menggunakan bahan alami dalam pembuatannya, yaitu kapas, kemudian juga kita menggunakan pewarna alami dari tanaman mengkudu. Jadi berbagai motif teman-teman bisa lihat, salah satunya motif yang menarik yaitu motif burung Garuda Pancasila, di mana itu melambangkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sekian sharing sekilas budaya dari daerah saya, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya dari Jawa Tengah, yaitu Ayu Septiani. Oke, Kak Irham, terima kasih banyak. Nah, teman-teman, tadi kita udah jalan-jalan nih sampai Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang kita nyebrang lagi yuk ke Jawa Tengah. Kenalin, aku Ayu dari Jawa Tengah. Di kesempatan kali ini aku bakalan sharing adat khususnya bagi calon pengantin di Jawa Tengah untuk menggunakan lulur kunyit pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Nah, manfaatnya dari lulur kunyit pengantin ini banyak banget, terutama untuk mencerahkan kulit badan, agar nanti pada saat calon pengantin pria maupun wanita, jadi dua-duanya pakai ya, saat di pelaminan mereka lebih terlihat lebih cerah. Bahkan dengan menggunakan lulur kunyit pengantin ini, kulit mereka itu bisa 1-2 tingkat lebih cerah. Manfaatnya itu banyak banget dari lulur kunyit pengantin ini yang udah jadi ya teman-teman. Manfaatnya yang pertama untuk mencerahkan dari kandungan kunyit-kunyitnya. Lalu ada juga beras yang sudah dilarutkan, ini kita rendam dulu sekitar selama 10 menit. Setelah itu kita tumbuk. Nah, kandungan beras ini bisa digunakan untuk menyamarkan noda yang ada pada badan kita. Lalu kita juga butuh sedikit perasan jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini mengandung senyawa AHA atau alfa hidroksi yang berfungsi untuk membuka pori-pori kulit kita. Jadi nanti scrub yang sudah jadi itu bisa membersihkan bukan hanya di permukaan kulit saja, tetapi juga bisa membersihkan sampai ke dalam pori-pori. Dan ramuan ini, lulur kunyit pengantin ini bisa sebagai gentle exfoliant yang membersihkan sampai dalam gitu ya. Nah, lulur ini tuh bisa digunakan untuk mengganti lulur yang ada di pasaran, lulur konvensional yang umumnya mengandung microbeads. Microbeads ini kan plastik yang sangat kecil, mikroplastik yang ukurannya kurang dari 5 mm ya. Nah, kalau dia sudah larut ke saluran pembuangan air dan dia bermuara ke laut, itu akan mencemari air dan juga mencemari biota-biota laut. Jadi, sebaiknya kita menggunakan lulur yang tidak mengandung microbeads dan
lebih alami, eco-friendly, dan aman untuk badan kita sendiri. Nah, untuk di negara lain itu seperti Kanada, Britania Raya, dan Amerika Serikat sudah melarang personal care ataupun beauty product yang mengandung microbeads. Namun, semoga di Indonesia itu juga bisa mengeluarkan peraturan yang sama ya. Jadi bukan hanya plastik sekali pakai, tapi juga microbeads dilarang. Oke, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Aji. Oke, terima kasih Kak Ayu. Menarik ya teman-teman ya, karena tadi tuh teman-teman yang lain udah membahas tentang tas, kan pasti kalau pergian ada tas, terus Mbak Ayu juga udah mempresentasikan tentang lulur, kan udah cantik. Nah pasti kalian butuh minum nih, gak mungkin dong kalian gak minum kan kalau jalan-jalan. Nah di sini nih ada local wisdom nih. Sebetulnya aku tuh dari Tarakan, tapi aku sekarang lagi kuliah di Jogja nih. Jadi yang aku lihat tuh local wisdom bule-bule jamu gitu. Bule-bule jamu yang sering pakai botol kaca. Tapi itu kan udah dulu ya, terus berat juga kan. Nah, mungkin sesuai dengan tema kearifan lokal untuk solusi global, maka di sini orang-orang tuh berpikir lagi untuk apa ya namanya, biar kita bisa minum jamu atau minum air, kita bisa sediain my bottle nih, my bottle yang bisa kita jumpai di supermarket tersebut. Nah, setelah kita jalan-jalan, haus, terus kita minum, kita segar kembali. Nah, sekarang kita terbang ke Kalimantan Timur ya, ke tempat Kak Wawan ya. Ada apa nih? Ayo kita saksikan yuk. Ya, oke. Terima kasih banyak buat Kak Aji ya. Jadi saya Wawan dari perwakilan Kalimantan Timur, salah satu ibu kota Indonesia yang sudah dijadikan nantinya insya Allah. Udah lagi proses pembangunan di sana. Mungkin nanti akan ada pergeseran adat juga di sana. Jadi sedikit saya ingin menjelaskan tentang solusi lokal yang ada di Kalimantan Timur. Ini salah satunya adalah yang di sebelah kanan ada Anjat. Jadi tadi kuncinya adalah masing-masing suku itu berbeda-beda namanya, tapi dengan bentuk yang sama, tapi dengan motif yang berbeda seperti itu. Yang tadi ada dari Kalimantan Barat juga, itu biasanya kita gunakan namanya itu brangsa buat ke hutan ngambil buah-buahan, terus kadang ke sungai buat nangkap ikan senggiringan, puyau, terus ikan gabus itu buat taruh di dalam tas. Lalu juga ada juga yang namanya sebelahnya ini ada namanya besek. Nah, besek ini nantinya ini bisa kita gunakan sebagai alternatif buat tempat daging buat kurban nantinya. Nah, karena sebentar lagi kan juga kita akan kurban nih sebentar lagi. Terus juga ternyata Kak, kalau misalkan teman-teman lihat juga ada nih tas model Dayak, tapi dia ada manik-maniknya. Nah, itu ada bermacam-macam versinya Kak. Ada yang terbuat dari kayu, ada dari batu juga untuk jenis manik-maniknya. Nah, itu sebenarnya adalah perubahan pergeseran nilai sebenarnya. Yang awalnya ketika tas yang rotan ini ketika dijual di pasaran tuh mungkin agak kurang ataupun fashionnya agak berkurang, jadi diubah menjadi tas manik agar kelihatan lebih berwarna. Contoh sepertinya saya bawa tas model Anjat, yang ada di gambar tuh tas model rotan, tapi yang ini tasnya dia bermodel motif kayak gitu. Jadi ini untuk fashion, lalu buat dijual sebagai cindera mata atau souvenir. Lalu ada juga tas buat ibu-ibu kalau lagi undangan mungkin kayak gitu. Nah, untuk besek sendiri saya ingin menekankan nih buat teman-teman semua, karena kita bentar lagi akan merayakan Idul Adha, dan kami berharap dari kegiatan ini mumpung masih sempat teman-teman silakan disiapkan beseknya masing-masing seperti ini, besek untuk teman-teman tempat sebagai pengganti kantong plastik. Karena teman-teman ya, ketika daging ditaruh dalam plastik itu nanti pastinya ketika sampai di rumah itu akan bau kecing seperti itu. Namun berbeda ketika teman-teman menggunakan besek sebagai pengganti dari plastik. Dan besek ini ketika dipakai terus dilapisi daun pisang itu akan mencegah mikroba, terus menyebabkan daging ini agar tidak bau seperti itu. Maka hari ini teman-teman yang hari ini hadir di pawai bebas plastik, silakan mumpung masih ada waktu, silakan teman-teman menyiapkan beseknya. Ketika teman-teman nantinya akan mendapatkan daging kurban, silakan bisa menggunakan besek dan kita tidak menggunakan kantong plastik seperti itu. Jadi itu sih dari Kalimantan Timur, dan semuanya yang ada di Kalimantan Timur itu adalah
hampir sama semua model adatnya, cuman berbeda-beda namanya ya Kak, seperti itu. Karena di Kaltim sendiri sukunya tuh luar biasa banyak banget Kak. Oke deh, terima kasih Kak. Saya akan serahkan ke Kak Evan. Silakan Kak Evan. Wow, keren. Banyak banget budaya Indonesia yang sepatutnya kita bangga gitu, apalagi anak-anak muda dengan ciri khas masing-masing. Dan ini sebenarnya harusnya nih kita semakin upgrade lagi, kita banggakan lagi, dan ini bisa juga jadi budaya yang dikenal dunia. Bahkan tadi ada beberapa yang sudah sampai dijual ke luar negeri. Gitu. Dan memang luar biasa banget ya Kak Diki. Halo Kak Diki. Oke Kak Diki. Ya, baru bisa hidup nih. Ya keren banget gitu tadi ya? ada Wanti dari Aceh, paling barat ya Wan. Terus di paling timur juga kita ada tadi Julia dan teman-teman lain yang ada di tengah-tengah nih. Salah satunya saya banyak banget memang kalau kita bicara tentang kearifan lokal nggak ada habisnya di Indonesia, dan itu juga menjadi ya tadi identitas kita gitu. Salah satunya untuk bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ini. Dari tadi nggak cuma tas Van, jadi ternyata ada lulur juga ternyata, dan ya, mencegah microbeads ya. Terus juga ada refill station, dan terakhir tadi Wawan juga jelasin tentang besek. Jadi emang kaya banget sih, dan ini bisa jadi solusi alternatif untuk teman-teman. Jadi selain ramah lingkungan, tapi juga ini sebenarnya bisa lebih menghemat kita karena kan lebih tahan lama ya Van, dan juga ini bisa juga jadi cara untuk memberdayakan pengrajin lokal teman-teman. Keren banget. Oke Kak Diki, kira-kira apa sih intisari dari kearifan lokal nih? Bisa nggak sih dijelasin ke teman-teman untuk closing statement kita nih? Halo Kak Diki. Iya. Oke sip. Jadi teman-teman kearifan lokal tuh menjadi budaya masyarakat yang nggak bisa lepas nih dari kita nih sebagai masyarakat sendiri, yang sebenarnya itu udah diwariskan turun-temurun. Kita kalau ngelihat orang tua kita dulu hidupnya mungkin jauh lebih minim sampah ya dari sekarang. Dan dari sesi ini pun kita masih bisa lihat nih pemuda-pemuda yang tadi udah sharing bahwa plastik sekali pakai itu sama sekali bukan identitas bangsa kita. Jadi makanya ayo kita jadi masyarakat Indonesia yang bangga dengan kearifan lokalnya. Jadi dukung tolak sekali pakai. Oke, keren banget nih. Dan itu dia teman-teman pemaparan dari berbagai teman-teman kita di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga nih masih banyak acara-acara selanjutnya nih hingga pukul 4 sore. Dan jangan lupa juga registrasi di bit.ly/pbp 2020 pendaftaran, dan juga kalau yang mau tahu lebih lanjut informasinya di bit.ly/pbp 2020.info ya. Dan tentunya semoga teman-teman bisa terus bekerja sama, dan jangan lupa berdampaklah untuk sekeliling kita terlebih dahulu, dan semoga bisa jadi yang lebih besar. Oke, kembali ke Kak Tenia atau Kak Kiti. Aku ada di sini, teman-teman. Halo. Terima kasih bagi teman-teman dari sesi yang tadi tentang local wisdom. Mohon tetap menyalakan video ya, karena kita mau melihat semua daerah nih kalau bisa dengan kearifan lokalnya masing-masing, yang punya aja yang bawa. Kalau yang nggak bawa nggak apa-apa, biar nanti teman-teman bisa ada momen untuk nge-screenshot ya di YouTube. Ini terima kasih, luar biasa banget sesi ini membuktikan bahwa kekayaan Indonesia itu alamnya nyata banget ya, dan nggak hanya alam, ternyata juga budaya-budayanya bisa menjaga lingkungan gitu. Jadi ini yang harus kita lestarikan banget. Jadi teman-teman mungkin bisa halo-halo, karena di YouTube ternyata rame banget dari daerah-daerah lain. Dadah. Oke, keren banget. Dan aku juga mungkin mau raise hand bagi teman-teman yang memang alumni program Diverse School in Action dari Indonesian Youth Marine Debris Summit. Boleh angkat tangan? Ngaku. Wah, yang nggak apa-apa. Tapi ini juga mau di-highlight bahwa Indonesian Youth Marine Debris Summit merupakan pelatihan gratis bagi pemuda dari seluruh provinsi di 34 provinsi untuk bisa mengembangkan program-program dan komunitasnya terkait permasalahan lingkungan dan sampah. Oke, mungkin itu aja. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang non-alumni Indonesian Youth Marine Debris Summit. Ada banyak banget. Mungkin bisa silam kali ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kalau mau dadah dipersilakan buka mute mic-nya. Terima kasih ya semuanya. Oke, kalau sudah. Oke, thank you teman-teman Pulau Plastik, teman-teman lain juga.
Oke, itu tadi sesinya keren banget ya. Bener-bener aku ngerasa wah terinspirasi nih bikin video PSA yang keren kayak Plastik atau memang memanfaatkan budaya lokal dan barang-barang yang sudah tersedia dan dipakai sama nenek moyang kita untuk sama-sama berperang melawan sampah plastik nih. Plastic Wars, mungkin dulu daerah-daerah kita berperang melawan penjajah, sekarang kita berperang rame-rame untuk melawan sampah plastik sekali pakai. Oke, jangan lupa teman-teman yang tadi udah nge-screenshot atau terkesan dengan sesi tadi, bisa nge-post di sosial media, khususnya di Instagram, sertakan hashtag tolak sekali pakai dan hashtag pawai bebas plastik. Tag inisiator dari 8, bisa milih satu yang tadi berkolaborasi, mungkin ada Diverse Connection dan juga Pulau Plastik. Dan untuk kolaboratornya bisa pilih tuh dari 116 yang kira-kira pengen kalian tag untuk dukung tuh mana aja gitu ya. Dan mohon maaf aku nggak bakal nyebutin satu-satu karena banyak banget. Jadi setelah ini kita akan video looping dan kita akan siap-siap menonton film. Film ini keren banget, kemarin baru bulan ini atau bulan kemarin deh, aku juga lupa exact date-nya kapan, tapi ada film Diam dan Dengarkan di YouTube. Nah, film ini menurut kita keren banget, menginspirasi, dan salah satu yang di-highlight di filmnya itu adalah masalah sampah dan sampah plastik sekali pakai. Sehingga bagi teman-teman yang mau istirahat dulu, dipersilahkan, kita akan looping. Dan nanti setelah ini kita akan ketemu lagi sekitar pukul 12.45 untuk sama-sama berdiskusi langsung sama kreatornya Diam dan Dengarkan dan juga consulting productions-nya atau produsersnya dari Diam dan Dengarkan. Itu ada dari teman-teman The Bulk Store & Co. Dan juga Burgreens gitu. Jadi mungkin itu aja dari aku. Kita ketemu lagi nanti ya. Silakan videonya.